Saya ingin mengatakan pada akhirnya begini. Setan itu ketika diusir dari sorga, dia sesumbar. Sakit hatinya dia diusir dari sorga gara-gara Nabi Adam. Sehingga dia mengatakan, mengancam kepada seluruh anak cucu Nabi Adam, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kayak apa bencinya setan kepada kita karena merasa dirugikan karena gara-gara Adam sampai dia terusir dari sorga. Ini kalimat ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa diterjemahkan bahasa Inggris, Perancis, semua bahasa tidak bakal mampu menerjemahkan kalimat ini. Saking bencinya setan kepada kita sehingga tidak bisa diungkap dengan bahasa manusia. Yuk kita buktikan dulu. Fa bi'izzatika. Baknya ini bak qasam. Bak qasam itu maknanya demi. Billahi, demi Allah. Bi'izzatika. Setiap berita yang kita dahului dengan demi itu artinya jumlah, itu namanya litaukid. Artinya penegasan. Tidak main-main. Demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, namanya bak qasam itu litaukidil makna, untuk mentaukidi makna. Oke. Yang kedua, bersumpahnya dengan izzatu rabbi, bi'izzatika, dengan kebesaran Tuhan. Semakin kita bersumpah dengan kebesaran yang maha besar, berarti sumpahnya tidak main-main. Dua, la ughwiyannahum ajmain. Lamnya lam apa namanya? Lam taukid juga, maknanya pasti juga. Bayangkan. Dua, tiga, la ughwiyannahum. Nunnya nun apa namanya? Nun apa namanya? Nun taukid. Taukid apa? Taukid sakilah, sama dengan dua nun. Nun sakil, taukid sakil itu sama dengan dua nun taukid khafifah, berarti 5. Ajma'ina taukid juga 6. Jadi ini artinya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, setan berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, demi mungkin nggak terjemahan begitu? Nggak mungkin. Akan ku goda semuanya. Demi kebesaranmu akan ku goda semuanya. Itulah makanya ini saking bencinya setan kepada kita. Makanya waspadalah bahwa kita tidak semulus itu dunia ini. Betul enggak? Itu. Jadi nanti barangkali ada ibu-ibu yang menyesal. Saya kurang berapa sih sama suami ngurusin bener-bener. Gue masakin yang enak-enak. Betul enggak? Anak-anak tiap hari kita cebokin, ya Allah, nggak tahu diri, berselingkuh juga. Di mana kekuranganku? Nah itulah sejak kapan kita menderita ketika kita tidak menafsirkan secara positif. Nah itu, daripada kita menyalahkan Allah, coba saja kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Perlu introspeksi itu. Jadi artinya tidak menyalahkan siapapun, coba kita diri sendiri. Itulah makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin berbagi kebahagiaan ini, jangan sampai kita terjebak dengan ranjau-ranjau oleh setan itu. Awas, hati-hati. Tujuan kita baik, kita ingin bahagia, tapi kenapa? Saya mau nanya, yang kita lihat di jalanan perempuan-perempuan yang berjajakan seks itu namanya PSK ya. Saya jujur, ada nggak perempuan yang bercita-cita pengen jadi PSK? Nggak ada kan? Tapi terjadi kan? Ada sesuatu yang bergerak di sekitar kita ini, di luar kehendak kita ini.
Maka disitulah perlu adanya niat, perlu ada ketegasan dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kadang-kadang begini, kita sudah niatnya apa? Nah, niatnya apa sih? Kepengen bahagia apa kepengen kaya? Jujur aja nih, pengen kaya pengen bahagia? Iya, yuk, oke, saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak, cita-citanya hidup ini pengen bahagia, betul. Tapi realita di lapangan sehari-hari, hampir setiap orang langkahnya, tingkah lakunya, kegiatannya sama sekali orang itu bukan menuju kebahagiaan. Tapi dia punya cita-cita ingin mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Betul enggak? Sebelum saya mengurai secara filosofis, enak dengan bahasa gampang aja deh biar bisa dipahami. Ya, saya ingin mencoba kira-kira orang mengerti. Enak mana makan sate atau makan ikan asin? Kalau giginya sakit? Oke. Makan ikan asin tapi giginya sehat, enak enggak? Oke. Pertanyaan saya, yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Nah, berarti kesimpulan saya bahwa orang senang itu ya kan bukan karena makanannya, tetapi kebahagiaan itu faktor yang paling substantif adalah kesehatan. Makanya jangan pernah engkau mencari harta mengorbankan kesehatanmu. Terlalu bodoh kamu ini. Kalau sudah sakit, apa enaknya? Andaikan Bapak punya uang 10 triliun tapi tiap hari cuci darah, mau enggak? Benar. 10 triliun. Kalau dibawa ke truk, berapa truk cukup duitnya itu? Tapi tiap hari cuci darah, mau enggak? Ternyata kita bisa menikmati apapun kalau badan kita sehat. Betul enggak? Tikar bodol atau spring bed? Kalau pinggangnya sakit? Tikar bodol tapi sama kekasih. Pelukannya hangat, enak enggak? Ternyata bahwa saya sehari-hari saya masih sering melihat ada orang miskin yang bisa tersenyum kok. Saya masih sering melihat orang miskin bisa tersenyum. Berarti kesimpulan saya langsung saja, ternyata kebahagiaan tidak perlu harus didukung dengan materi yang banyak. Setuju? Nah, ini dia. Nah, udah masuk nih bagian nih. Udah.